Baiklah para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, baru saja kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Sumatera Bagian Selatan, Mas Hadi Prayogo, juga selaku Direktur Sriwijaya Pos dan Pemimpin Umum Tribun Lampung. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Vano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi siang ini sangat luar biasa. Jadi kita kehadiran Mas Banyu, kemudian Mas Niki, kemudian juga dari KG dan kawan-kawan semua yang sekarang sedang melakukan Zoom meeting. Jadi Mas-mas dan Mbak-mbak, kegiatan webinar saham ini adalah kegiatan Kompas Gramedia Sumbaksel yang perdana. Jadi kemarin, nggak apa-apa kita cerita dikit ya. Jadi kemarin kita rapat, kemudian kegiatan pertama adalah webinar saham, yang kedua nanti kita ada soal pariwisata tentang budaya Nusantara, kemudian juga yang ketiga soal destinasi wisata di Sumatera. Nah, kenapa kita pilih webinar saham ini? Ini memang yang pertama rekomendasi kemarin dari Mas Gladi dan kita sepakati bersama bahwa di era pandemi ini pemahaman soal saham ini perlu di masyarakat. Karena selain sebagai kita gunakan sebagai peluang usaha, peluang bisnis dan sebagainya, yang kebanyakan memang masyarakat awam belum mengetahui, padahal ini sangat mudah sebenarnya. Nah, karena itu Kompas Gramedia Sumbaksel berusaha mengetengahkan ini, bahwa ini loh ada bisnis pilihan di era pandemi, di mana bisa kita lakukan dari rumah. Ini seperti tadi kita diskusikan di yang pertama, memang saya pikir dengan kegiatan ini, saya jadi menyimpulkan bahwa perjuangan untuk memperkenalkan saham ini memang harus terus-menerus. Jadi nanti barangkali bukan hanya bulan ini, tapi juga bisa bulan depan atau 2 bulan lagi, sehingga paling tidak pesertanya akan banyak dibanding sekarang. Padahal ini sudah kita blast ke medsos dan berbagai media yang kita miliki, antara lain dari grup Tribun, grup Sonora, grup Kompas TV, Gramedia bahkan juga ikut. Nah, tapi kita nggak perlu kecil hati, karena itu ke depan nanti Mbak Ririn, Mas Gladi, dan kita semua akan merancang lagi. Nah, gitu kira-kira Mas. Saya pikir itu, dan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini gerakan kita yang perdana ini bisa memicu paling tidak orang mengerti tentang saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Hadi untuk sambutan singkatnya, dan tentu saja tanpa perlu berlama-lama seperti sudah Mas Hadi tadi sebutkan secara singkat, memang saham ini masih sangat baru bagi orang awam. Dan saya juga mau sedikit memberikan mungkin kata pembuka sebelum kita masuk ke inti acara. Jadi saham merupakan satu entitas ekonomi yang sering kita dengar, namun masih banyak yang belum paham tentang saham, bahkan tidak jarang orang juga salah paham tentang saham. Dan juga ini ada satu hal menarik, tadi Mas Hadi sudah sempat sebut sedikit bahwa pandemi COVID ini melahirkan mungkin satu peluang bisnis yang baru, yaitu saham. Dan memang betul, selama pandemi COVID-19 ini membuktikan bahwa saham tetap menjadi satu bentuk investasi yang sangat seksi. Kenapa saya bilang seksi? Karena data mencatat, ini betul-betul kami kemarin cari datanya, bahwa tercatat sampai dengan November 2020, pertumbuhan single investor meningkat sampai dengan 417.000 single investor baru di Indonesia. Artinya kalau nggak salah itu pertumbuhan single investor di dunia saham ini di Indonesia bertumbuh sekitar 27% dibanding dari tahun 2019. Artinya di masa pandemi ini saham menjadi sebuah bentuk investasi yang masih sangat-sangat seksi dan menjanjikan. Namun karena menjanjikan juga tak jarang orang suka salah paham. Saham ini merupakan satu bentuk entitas ekonomi yang mungkin terlihat gampang, makanya pada siang hari ini kita sudah menghadirkan 2 narasumber yang tentunya sosok yang sangat-sangat istimewa dan merupakan mungkin bisa dikatakan terbaik di bidangnya. Dan oleh karena itu izinkan saya juga untuk memperkenalkan terlebih dahulu
narasumber kita yang pertama. Yang pertama ada Pak Niki Hogan, mungkin bisa dibantu ditampilkan CV-nya. Ya, saya bacakan secara singkat. Pak Niki Hogan ini merupakan CEO emiten news.com. Kemudian beliau adalah mantan CEO Berita Satu Media Holdings. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai 2018. Dan juga beliau saat ini masih menjadi seorang praktisi dan investor di pasar modal Indonesia selama kurang lebih 20 tahun. Dan beliau juga adalah seorang penulis buku. Dan juga seorang yang sangat aktif di dalam olahraga lari. Bahkan beliau sempat kalau nggak salah bikin lari untuk mengumpulkan dana, betul ya Niki ya kalau nggak salah ya? Sorry tadi terputus Mas Vano. Ya, Pak Niki ini selain seorang yang ahli di bidang investasi saham, tentunya juga seorang penulis buku ya? Kebetulan ya. Sangat aktif di dunia olahraga lari ya, sering bikin acara lari untuk charity kalau nggak salah Pak. Ya, di antara waktu-waktu senggang Mas Vano. Iya, luar biasa sekali. Dan tentu saya mau perkenalkan juga yang kedua, ada narasumber kita, yaitu Mas Banyu Adiputra, selaku Head of Market Development Indo Primer Sekuritas atau IPOT. Betul Mas Banyu? Ya, betul Mas Vano. Ya, mungkin boleh sedikit ditampilkan CV-nya. Ya. Muhammad Banyu Adiputra Kusumo Utomo, seorang capital market enthusiast. Beliau adalah Head of Market Development dari Indo Premier Sekuritas dari mulai April 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian juga Head of Business Development di Indonesia Capital Market Institute. Kemudian seorang Business Development Analyst dari September 2010 sampai dengan Maret 2017 di Indonesia Stock Exchange atau IDX. Betul ya Mas Banyu ya? Betul Mas. Iya, baiklah, dan tidak perlu berlama-lama, kita akan segera langsung saja mulai webinarnya. Dan untuk pertama saya akan serahkan waktu kepada Pak Niki Hogan, kami persilakan. Oke. Terima kasih Mas Vano, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, terima kasih sudah diundang untuk berbagi cerita di acara ini. Terus terang saya tidak menyiapkan bahan memang karena saya nanti serahkan kepada Banyu yang mungkin materi-materinya lebih terupdate mutakhir seperti itu. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Mas Vano, memang kalau kita perhatikan ada fenomena yang menarik justru selama masa pandemi. Tadi sedikit sudah disampaikan data-data mengenai kenaikan jumlah investor, dan yang fenomenal justru adalah kenaikan investor tertinggi sepanjang sejarah justru terjadi selama masa pandemi ini. Jadi kalau saat terakhir mungkin sampai dengan bulan Februari, jumlah total investor pasar modal Indonesia itu sudah tembus lebih dari 4 juta. 4 juta, lebih dari 4 juta, setengahnya itu adalah investor saham. Kita bicara sekitar 2 juta itu adalah investor saham, selebihnya adalah investor reksadana. Tapi tetap saja masih di lingkungan pasar modal seperti itu. Nah, mungkin yang perlu kita cermati tadi, memang ada fenomena di mana penambahan jumlah investor itu justru terjadi. Banyak orang berpikir justru karena masa pandemi di mana orang-orang itu rata-rata WFH, walaupun sekarang mungkin sebagian sudah mulai WFO, tapi masa WFH itu memberikan banyak waktu, ketahuan banget nih, banyak investor yang curi-curi waktu di antara harus bekerja melalui rumah, akhirnya mulai memanfaatkan waktu-waktu kosong untuk mencatatkan diri sebagai investor, kemudian mulai bertransaksi seperti itu. Tapi yang menarik juga ternyata memang penambahan jumlah investor yang besar itu adalah justru dari kaum milenial. Kita nggak bicara bahwa kita bukan kaum milenial, mungkin sebagian dari kita sudah kolonial, kan istilahnya kan seperti itu ya, kita udah nggak milenial. Tapi kalau kita perhatikan memang penambahan jumlah investor yang besar itu dari kaum milenial. Kalau kita bicara umur mungkin sampai dengan umur 30 atau 35 seperti itu. Nah, penambahan jumlah investor yang
tinggi seperti itu, sekali lagi mungkin karena efek daripada WFH, punya waktu lebih banyak untuk itu. Tapi saya mau bicara sisi yang kedua adalah ternyata memang sekarang dunia medsos, media sosial memiliki peranan yang begitu besar terhadap informasi. Kita tahu mengenai itu. Ya, terhadap informasi dan akhirnya memberikan begitu banyak informasi, data, ya suara-suara, bacaan-bacaan yang memberikan banyak efek terhadap kita-kita semua yang aktif di medsos ataupun para milenial tentunya untuk merasa kok nggak mau mencoba menjadi seorang investor. Kita tahu beberapa tahun terakhir itu menjadi investor itu begitu mudahnya. Kita belum bicara definisi, tapi begitu mudahnya sekarang buka rekening saham, bahkan dengan online kita bisa lakukan di tempatnya Mas Banyu, bisa lakukan secara online tanpa harus tatap muka, tanpa harus ke kantor. Kita bisa lakukan dengan setoran awal yang sedemikian terjangkau, 100.000, 500.000, 1 juta, dan itu membuat euforianya begitu tinggi. Jadi satu sisi kemudahannya, kedua bahwa kalau kita bicara medsos, istilah sekarang, istilah anak muda itu apa istilahnya? FOMO kan, fear of missing out gitu ya. Takut ketinggalan dengan tetangga, takut ketinggalan dengan teman, takut ketinggalan dengan lingkungan. Begitu banyak postingan di medsos yang kadang-kadang sebagian besar itu menggiurkan. Cerita-cerita orang yang untung dari saham dalam jangka pendek, hitungan mingguan dan lain-lain, bisa untung puluhan persen dan lain-lain, itu sedikit banyak memberikan keinginan kepada para milenial itu, kepada para investor-investor baru untuk mencoba ke sana. Tapi satu hal yang mungkin jadi catatan atau jadi PR itu adalah what next? Apa yang berikutnya? Apakah betul-betul para investor baru itu pemahamannya betul mengenai saham? Pemahamannya betul pada saat dia mencatatkan diri sebagai seorang investor. Nah, hal-hal yang seperti itu rasanya harus menjadi concern untuk banyak pihak. Terima kasih kalau hari ini dibuatkan acara seperti ini. Memang ini mestinya bagian daripada itu. Kalau regulator dan lain-lain lebih ke konteks untuk literasi, orang tergerak untuk menjadi investor, tapi langkah berikutnya, PR berikutnya adalah menjaga supaya pemahaman tadi betul, supaya para investor baru yang tadi mencatatkan rekor penambahan di tahun 2020 ini bisa stay panjang. Dan lebih penting lagi adalah memang bisa mendapatkan manfaat dari status sebagai seorang investor saham ataupun investor di pasar modal Indonesia. Mungkin saya rasa itu Mas Vano untuk pembukaan atau untuk pandangan saya mengenai fenomena yang terjadi saat ini. Baiklah. Ya, Pak Niki, mungkin saya mau nanya sedikit nih, Pak Niki. Kan tadi Pak Niki udah sempat sebutkan bahwa media sosial adalah salah satu penunjang kali ya, bisa dikatakan seperti itu, kenapa tiba-tiba investor langsung meledak di tahun 2020-2021. Nah, ini ada satu istilah yang menarik yang saya juga baru pelajari, yaitu saham gorengan. Itu tuh apa, pom-pom saham ya. Nah, ini mungkin jelasin nggak sih maksudnya saham gorengan atau pom-pom saham? Kadang seringkali justru si single investor ini kan lebih tertarik pengen cepat easy money lah kayak gitu mungkin. Mungkin Pak Niki bisa mungkin kasih tips sedikit deh untuk memulai investasi itu harus dari mana dulu sih? Ya, oke. Melanjutkan tadi ya, begitu antusiasnya investor kembali yang saya secara pribadi, Mas Vano, Bapak Ibu, teman-teman, saya sebenarnya di sisi lain saya pribadi kebetulan saya sempat di Bursa Efek dan kita melakukan kampanye yang lumayan masif selama ini. Penambahan jumlah investor yang sedemikian dahsyat, saya pribadi saya tidak kaget. Sejujurnya saya tidak kaget karena saya percaya ini adalah memang proses yang sedang terjadi. Tapi yang menakutkan kembali tadi adalah apakah para investor baru itu memiliki pemahaman yang betul, yang benar mengenai investasi, mengenai saham, mengenai pasar modal. Tadi disampaikan, sebenarnya dari sisi lain resiko itu ada, menakutkannya itu ada. Tadi disebutkan saham gorengan atau disebutkan
pom-pomers seperti itu. Beberapa saat lalu kita sempat dengar mengenai pom-pomers. Kalau saham gorengan sempat beberapa tahun lalu itu rasanya tabu untuk disampaikan. Tapi tiba-tiba Ibu Menteri Keuangan bahkan seorang Presiden Pak Jokowi pun sempat menyebutkan istilah itu di acara resmi. Itu jadi sesuatu yang akhirnya semua orang jadi terbuka matanya, atau yang dulunya dibicarakannya diem-diem akhirnya sekarang jadi sesuatu yang umum dibicarakan. Oke, sekali lagi kondisi sosial media, kondisi teknologi yang sedemikian maju membuat semuanya jadi begitu transparan, ya kan? Begitu transparan dan banyak pihak-pihak yang memanfaatkan transparansi itu, transparansi dalam tanda kutip, di mana mereka memanfaatkan itu untuk tujuan-tujuan tertentu. Saham gorengan, teman-teman, adalah lebih dari 700 saham yang ada di Bursa Efek, dan beberapa di antaranya kadang-kadang ya ada penguasa-penguasanya. Istilahnya apa? Kita jadi terbuka aja ya bicaranya ya, Mas Vano ya. Istilahnya apa? Ada bandar gitu. Tapi sudah nyebut saham gorengan, jadi saya mulai sebut juga istilah bandar di sini. Ada bandar-bandar ya, penguasa-penguasa, kalau istilah kerennya sih itu market maker gitu loh. Market maker yang mereka memanfaatkan penguasaan atas saham-saham itu untuk mereka menggoreng saham. Saham yang nggak ada juntruannya, yang mungkin secara keuangan dan lain-lain biasa-biasa aja atau bahkan buruk, tapi dibuat transaksinya sedemikian menarik sampai akhirnya investor ataupun para trader itu tertarik untuk ikut-ikutan beli ataupun jual seperti itu. Padahal sekali lagi kalau kita bicara konteks investasi kan mestinya kan kita membeli saham yang mestinya fundamentalnya bagus, laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus. Tapi akhirnya para pelaku di pasar saham itu jadinya tidak melulu seperti itu. Kita harus ingat ada dua jenis pelaku di pasar modal atau di bursa efek. Satu yang kita berinvestasi untuk jangka panjang, saya beli saham menjadi pemilik perusahaan. Itu konteksnya adalah investor. Membeli untuk jangka panjang berpersepsi sebagai pemilik perusahaan. Tapi ternyata selain para investor, ada lagi jenis yang kedua, pelaku yang kedua, yang memperlakukan saham sebagai barang dagangan. Dan itu yang biasanya lebih tertarik untuk mereka membeli saham-saham yang yaitu yang ramai ditransaksikan seperti itu. Nah, ada saham gorengan dan muncul juga ada para pom-pomers. Pom-pomers itu kan penyedap. Pom-pomers itu kan untuk membuat saham-saham gorengan tadi menjadi lebih ramai dibicarakan, menjadi lebih ramai pada akhirnya untuk bisa ditransaksikan. Dan sekali lagi, itu adalah salah satu isu yang harus diperhatikan oleh para investor pada saat mulai menjadi investor di pasar modal. Yang harus kita selalu ingat, balik lagi tadi saya mengatakan ada dua jenis para pelaku. Ya, kita harus selalu menetapkan di awal pada saat kita membuka rekening saham, kita mau jadi apa. Kalau saya pribadi misalnya, oh saya mau membeli saham karena saya mau menjadi pemilik perusahaan. Karena saya mau mendapatkan dividen daripada perusahaan itu. Pembagian keuntungan daripada itu. Saya mau membeli saham karena saya mau simpan untuk jangka panjang. Mudah-mudahan pada saat saya nanti pensiun 10 tahun lagi, saham saya, perusahaannya semakin bagus dan harga saham saya naik di luar dividen yang saya terima setiap tahun. Tapi ada juga para pelaku yang mempelakukan saham, enggak, saya mau beli sekarang, nanti minggu depan atau nanti sore kalau naik, berapa hari kemudian kalau naik, saya sudah mau jual, karena saya hanya mengambil selisih kenaikan daripada itu. Nah, itu harus kita tetapkan dari awal, Mas Vano. Itu yang paling utama, karena jangan sampai kita tidak tahu tujuan kita, berpikir tadi mau kaya mendadak, mau kaya cepat, dan lain-lain, dan saya takutnya itu justru yang tidak terjadi. Kaya mendadak enggak, kaya cepat enggak, tapi malah rugi dari saham. Artinya sebagai seorang investor pemula atau newbie kali ya bahasa kerennya,
harusnya justru lebih hati-hati memilih saham ya. Justru saham yang mungkin lagi tren, perlu nggak sih kita waspadai justru gitu. Karena kan kayak kemarin di US, di Amerika tuh lagi rame saham GameSpot ya kalau nggak salah. Tiba-tiba semua orang beli satu jenis saham itu. Namun tiba-tiba juga langsung drop. Nah mungkin Pak Niki bisa bagikan sedikit nih tips buat kita yang masih awam untuk memilih saham yang baik untuk memulai investasi itu kira-kira kayak gimana sih Pak Niki? Tidak ada yang salah dengan tren terhadap sebuah saham dan lain-lain. Saya mungkin sekali lagi saya mau mengatakan begini, saya pribadi karena sekarang saya adalah seorang praktisi, saya seorang investor juga. Kalau saya membeli saham, ya, yang saya lihat itu adalah kinerja daripada perusahaan itu. Membeli saham adalah menjadi pemilik perusahaan. Itu kalimat yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Jadi yang saya lihat adalah perusahaannya. Saya ambil contoh saja Bapak Ibu teman-teman. Beberapa saat lalu itu sempat rame dengan saham-saham bank mini istilahnya. Ya, saham-saham bank mini, saham-saham bank kecil yang tiba-tiba dibuat euforia, ya, seolah-olah akan menarik, seolah-olah menjanjikan karena mereka akan beralih ke saham atau ke perusahaan atau ke bank digital dan lain-lain. Tiba-tiba euforianya seperti itu. Saya percaya banyak investor ataupun banyak trader, banyak pelaku yang mencoba mengambil kesempatan untuk berspekulasi dengan itu. Ada satu teman saya punya anak sebenarnya. Sekarang trennya kan milenial itu yang justru lebih agresif. Dia bertanya kepada saya apakah merekomendasikan untuk membeli saham-saham ini. Kalau saya pribadi mungkin karena saya udah ketuaan, saya lebih konservatif, saya bilang saya tidak tertarik dengan bank mini. Saya lebih tertarik dengan bank-bank yang sudah mapan seperti itu. Buat saya bank mini itu adalah konteksnya spekulasi. Sekali lagi kalau saya beli bank mini, mungkin konteksnya lebih ke trading. Hanya untuk ngambil keuntungan sesaat, momentum sesaat. Jadi saya mungkin boleh menganjurkan, menyarankan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa pada saat kita memulai menjadi investor, saya pikir yang paling baik adalah men-set pola pikir kita bahwa kita mau menjadi investor jangka panjang dulu. Itu akan jauh lebih baik. Bahwa dalam perjalanan waktu kita juga mulai tertarik untuk melakukan transaksi dalam jangka yang lebih pendek, itu sisi lain. Tapi bagaimanapun pola pemikiran yang benar menurut saya adalah investasi jangka panjang. Itu yang harus selalu kita tanamkan di awal. Tidak memperlakukan saham sebagai barang dagangan di awal, karena kita butuh banyak keahlian, butuh banyak waktu, butuh banyak mental yang kuat untuk menjadi seorang trader. Kalau jadi seorang investor jangka panjang tuh kayaknya hidupnya jauh lebih sederhana, Mas Vano. Iya. Beli saham bagus, simpan, beli saham bagus, simpan. Saya nggak bilang nanti simpan selamanya, kalau naik mau jual, monggo-monggo juga. Tapi kalau menjadi seorang trader, rasanya mata kita nggak akan bisa lepas dari monitor dari waktu ke waktu. Betul. Baik, terima kasih Pak Niki. Tentunya ini satu insight yang sangat baru ya buat kita semua bahwa untuk memulai jadi seorang pialang saham atau trader atau investor, mungkin kita bisa mulai dengan merubah mindset dulu. Tapi jangan kemana-mana dulu. Mungkin untuk teman-teman yang ada di ruang virtual juga punya pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat. Nanti mungkin akan dipilih oleh tim kita. Boleh ditulis nanti pertanyaannya untuk Pak Niki atau Mas Banyu. Nanti akan kita bacakan setelah sesi yang berikutnya. Nah, sebelum memulai sesi yang berikutnya, kita mau lihat dulu, ini merupakan salah satu yang juga ditunggu-tunggu ini kayaknya, selain berbicara tentang saham, yaitu door prize. Jadi kita akan putar dulu door prize yang pertama ya. Door prize pertama ini merupakan goodie bag dari Tribun Sumsel. Bagaimana, sudah siap untuk door prize yang pertama? Ada dua buah goodie bag dari Tribun Sumsel. Mari silakan operator bisa bantu ditampilkan. Ini juga salah satu yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman dari FKD. Ya.
Kita hitung. Nanti akan diputar. 3, 1, 2, 3. Ya, itu ada namanya ya. Saya nggak kebaca. Titin, R, titin, iya, Raftia. Titin dan Rafia, Jambi. Ini mendapat nama ya goodie bag dari Tribun Sumsel. Selamat. Nanti mungkin bisa hubungi tim kami di kolom chat via Zoom. Baiklah. Tadi sesi pertama sudah kita lalui, pembicaraan yang sangat menarik sekali, dan kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Saya mau sapa dulu narasumber yang kedua, Mas Banyu, masih bersama dengan kami. Halo, ya siap Mas Mano. Mas Banyu, ya ini sebelum kita mulai, mungkin pertanyaannya kan harus mulai dari mana dulu sih ini kalau orang mau investasi saham. Tadi juga Pak Niki sempat bilang bahwa ada produk-produk atau mungkin bisa dibilang tools sekali ya untuk memulai investasi, dan bahkan sekarang tuh terjangkau sekali untuk seseorang menjadi seorang investor, atau bisa kita sebut seorang trader nggak sih sebenarnya, kira-kira Mas Banyu? Ya, tadi seperti yang Pak Niki bilang, sebenarnya menjadi investor atau trader itu pilihan kita masing-masing. Yang penting jangan sampai kita ngaku-ngakunya investor padahal trader, dan kita ngaku-ngakunya trader padahal investor. Makanya memang ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan sebelum kita beneran masuk. Oke, saya memutuskan untuk investasi di saham nih, gitu. Nanti kita akan bahas satu-satu di materinya. Ya, baik, silakan langsung saja Mas Banyu, mungkin bisa. Nah, ini menarik nih, trader dan investor ternyata dua hal yang berbeda. Selama ini mungkin kita ngerti investor sama trader sama aja lah, sama-sama beli saham. Nah, mungkin Mas Banyu bisa kasih penjelasan yang lebih dalam lagi. Kami persilakan kepada Mas Banyu Adiputra untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih Mas Pano. Nah ini terima kasih nih teman-teman Kompas Gramedia sudah mengundang saya. Saya at least ada 2 alasan nih kenapa saya senang banget hari ini. Karena yang pertama, kebetulan banget kita hari ini akan launch campaign kita, namanya Semua Bisa Investasi. Itu makanya judulnya juga Kompas Gramedia Bisa Investasi, karena kita memang punya tujuan, seperti yang tadi Pak Niki punya concern, apakah memang semuanya sudah punya pemahaman yang cukup, sudah paham saham. Itu kan ternyata masih banyak PR yang harus kita lakukan. Makanya kami dari Indopreneur Sekuritas merasa, oke, kita sudah cukup banyak melahirkan investor, melahirkan nasabah baru, sekarang bagaimana kita menjamin kualitasnya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan beberapa inisiatif edukasi, di mana salah satunya adalah melalui webinar kali ini. Dan tentunya yang kedua, kami juga senang banget. Kenapa? Karena di sini kita akan share ke teman-teman media, di mana teman-teman media sampai saat ini merupakan agregator yang efektif ya untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa ya investasi itu seperti ini gitu. Jadi biar nanti masyarakat ketika baca artikel, baca koran dan segala macam, nonton TV dan segala macam itu tidak salah arah gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana memilih saham yang tepat, saya mau kasih lihat dulu. Ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum familiar, ini adalah pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan, wah naik turun ya. Tapi kalau kita lihat ini kan 10 tahun, cenderung pergerakannya itu naik gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang jatuh banget tuh, yang di sebelah kanan. Nah itu adalah ketika COVID datang. COVID datang, orang-orang pada jual, tapi akhirnya ujung-ujungnya langsung naik lagi. Dan inilah yang tadi Pak Niki sempat bilang, disinilah banyak orang-orang yang, atau investor-investor yang memang punya nasib baik, memang dia sudah ngerti, oh bahwa pas lagi turun, itu tandanya lagi diskon, dan akhirnya mereka tetap invest, dan akhirnya mereka bisa melahirkan, atau bisa menghasilkan cuan-cuan yang lumayan gitu. Cuma sayangnya ya, ada beberapa fenomena yang sebenarnya kurang tepat untuk dipraktekkan. Nanti kita akan bahas selanjutnya seperti apa. Nanti kalau misalnya saya kelamaan
tolong diingatin ya Mas ya, karena biasanya saya excited banget nih dengan bahas topik seperti ini nih. Nah ini contohnya nih, tadi Pak Niki bilang kan, sebenarnya kalau kita lihat dulu itu kebetulan Pak Niki dulu bos saya juga di Bursa Efek Indonesia. Kita launch campaign yang namanya Yuk Nabung Saham itu dari 2015, dan teman-teman bisa lihat di sini trennya dari 2015 sampai bahkan 2021, baik dari sisi kepemilikan ownership yang di atas maupun dari sisi trading value, itu kita bisa lihat dua fenomena. Yang pertama, kan selama ini mungkin teman-teman juga suka dengar, wah ini investor pasar modal kita dikuasain asing banget nih gitu. Tapi kalau kita lihat tren 5 tahun terakhir, di situ ada yang merah retail, kemudian ada institusi domestik, ada institusi foreign. Kalau kita lihat domestiknya aja, jadi investor-investor lokal baik masyarakat maupun perusahaan itu sebenarnya sudah mendominasi pasar modal Indonesia, dan trennya semakin kesini semakin bagus. Kemudian itu kan dari sisi ini aja nih, dari sisi institusinya aja. Nah kita lihat di trading value-nya. Trading value itu nilai perdagangan. Bagaimana investor-investor itu menjual belikan sahamnya setiap hari, nilainya seberapa besar, teman-teman bisa lihat di sini. Dari 2015, kemudian ke 2016, 2017 sampai akhir 2020 itu penambahannya cukup signifikan. Masih yang tadinya kepala 3, tiba-tiba sekarang udah kepala 48, hampir 50%. Di akhir tahun 2020 itu trading value di Bursa Efek Indonesia itu dikuasain oleh investor retail kita. Bahkan ketika kita masuk di Januari 2021 itu angkanya udah 70%. Kalau nggak salah bulan lalu malah udah sampai 80%, 70-an akhir lah. Artinya apa? Artinya masa depan Indonesia, pasar modal Indonesia lewat investor retail tuh cerah banget. Tadi Pak Niki sempat bilang ya memang nggak kaget kalau misalnya kita lihat, makanya dari 2015 dampaknya kerasa, sekarang udah mulai kerasa nih, dibantu COVID dan segala macam, akhirnya mereka pada aware, orang-orang di sana pada aware. Nah tinggal dari sisi kuantitas kan udah jelas nih, udah jelas sangat bagus ya perkembangannya, tinggal bagaimana kualitasnya. Nah bicara tentang kualitas, ya tadi Pak Niki juga sudah sempat singgungnya fenomena yang terjadi di tahun lalu gitu. Jadi kan sebelumnya itu banyak investor-investor asing yang masuk ke pasar modal Indonesia karena mereka melihat Indonesia ini bagus loh prospeknya loh ke depannya. Jadi mereka berlomba-lomba invest di pasar modal Indonesia. Bahkan waktu itu sekitar 2-3 tahun lalu kita pernah jadi pasar modal yang memiliki kinerja terbaik sedunia gitu. Artinya apa? Artinya memang investor-investor tersebut melihat, wah ini kita bagus banget nih sebagai set kelas. Kan sayang di saat orang atau investor asing tahu gitu prospek kita seperti apa, tapi kita sendiri sebagai investor domestik atau investor retail itu nggak tahu apa yang terjadi di negara kita sendiri. Ibaratnya kayak kita punya rumah bagus gitu ya, terus isinya ada isi bagus, banyak barang-barang yang bagus. Orang-orang datang ke rumah kita nih berbondong-bondong, terus kita sebagai tuan rumah kita nggak tahu ini ada apa emang orang-orang datang ke rumah saya gitu. Nah inilah yang sebenarnya terjadi beberapa tahun terakhir. COVID-19 yang waktu itu kita lihat, wah ini kayaknya akan berdampak cukup negatif nih secara makro. Ternyata kalau kita lihat dari sisi pasar modal, IHSG, thanks to kepercayaan investor terhadap potensi pasar kita, ternyata di akhir tahun masih sangat meningkat banget kan. Imbal hasil yang dihasilkan oleh IHSG, oleh pasar modal Indonesia. Dan akhirnya tadi seperti yang tadi saya tunjukkan, jumlah investor meningkat, volume transaksi juga meningkat. Cuma di sisi lain tentunya ya pasti kan ada kan, ya biasalah ini fenomena yang sebenarnya common banget di investor retail baik di Indonesia maupun di luar negeri. Wah kita merasa, wah kita udah cuan puluhan atau bahkan ratusan persen, dan akhirnya kita merasa pede, wah ini karena gue pinter aja nih, gue udah ngerti invest di saham tuh gini emang. Tuh akhirnya mereka pamerkan di sosmed, di Instagram, di TikTok, nih portofolio gue nih udah naik dan segala macam. Di sisi lain orang-orang awam kayak kita melihat, wah apa nih investasi saham nih, kita lagi BU, lagi butuh duit karena COVID-19, terus kita pengen dapat uang yang instan, akhirnya kita ikut-ikutan
mau beli saham ABCD, ya udah saham ABCD, beli saham FGH, kita beli saham FGH. Dan akhirnya ketika nyangkut dan ternyata saham yang dipilih itu kurang bagus, akhirnya udah tersesat, kapok juga. Nah itu yang sebenarnya kita sangat hindarin. Gitu. Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena beberapa dari mereka merasa investasi itu jalan buat jadi kaya. Bahkan jalan buat cepat kaya, udah kaya cepat lagi. Ya dari sini kan mindsetnya sebenarnya udah keliru ya. Gitu. Investasi itu sebenarnya simply hanya untuk menjamin bahwa nilai kekayaan kita di masa depan itu tidak tergerus dengan yang namanya inflasi. Sehingga kita bisa mewujudkan tujuan keuangan kita di masa depan. Mau merit, mau buat dana pendidikan anak, mau buat ibadah haji, bukan buat kaya. Kalau buat kaya ya kerja. Beda tuh. Kalau misalnya mau kaya ya udah kita tingkatin nih revenue kita dari mana nih, dari bisnis, dari kerja. Nah nanti hasilnya baru kita investasikan. Jadi nggak ada tuh yang namanya investasi hanya buat kaya, enggak. Dari sini mindsetnya aja udah salah. Nah tadi saya sempat singgung inflasi. Karena kalau misalnya kita lihat kan kita selama ini banyak dididik ya udah nabung itu benar, nabung itu baik gitu ya. Cuma sayangnya ketika kita bicara masa depan itu kita harus menghadapi yang namanya fenomena inflasi, kenaikan harga. Artinya apa? Artinya itu contohnya bisa jadi dua hal lah. Misalnya kita sekarang beli mie ayam bisa kita beli dengan harga 10.000. Tahun depan mungkin naik harganya jadi 12.000 atau 10.000 sama, cuma porsinya lebih kecil. Nah itu kan sebenarnya fenomena kecil bahwa inflasi itu terjadi. Nah kalau misalnya kita lihat, kita compare sama tabungan kita dapat bunga paling tinggi berapa sih di sini teman-teman bisa lihat ini data rata-rata imbal hasil yang dihasilkan oleh beberapa produk keuangan selama 10 tahun. Jadi 10 tahun kurang lebih dari 2010 sampai 2020 itu kita rata-ratain. Tabungan hanya menghasilkan sekitar 2% atau bahkan sebenarnya beberapa tahun ini 1% atau bahkan lebih kurang dari 1%. Compare ke nilai inflasi yang 4%-an tentunya pastinya nggak cukup dong gitu. Belum boro-boro kita mau merit 5 tahun lagi. Tabungan kita tuh kemakan sama inflasi, harga dekorasi makin naik, harga catering makin naik, yang akhirnya kita nggak bisa mencapai tujuan keuangan kita. Makanya kita harus cari produk-produk keuangan yang memang bisa menghasilkan imbal hasil di atas inflasi. Terserah mau ada deposito, ada emas, ada obligasi, dan kebetulan kalau kita tarik 10 tahun ini, yang rata-ratanya paling tinggi adalah saham, yaitu sekitar 9% per tahunnya. Cuma balik lagi, yang harus diingat adalah return yang tinggi pasti memiliki risiko yang tinggi juga. Makanya sebelum kita masuk ke gimana investasi saham yang baik, kita harus menerapkan yang namanya 3M. Sebelum kita memutuskan untuk investasi. Money, mindset, method. Bedanya apa? Money, duit. Ya dong, kita mau investasi, kita harus punya duit. Duitnya kita harus bagi dulu nih buat kebutuhan yang masa sekarang sama yang masa depan. Masa sekarang kan pasti kita udah harus cukup dulu tuh yang namanya tabungan, misalnya buat transport atau buat konsumsi sehari-hari, kemudian buat dana darurat, kemudian asuransi. Nanti masa depan juga baru kita pikirin. Jangan sampai kita masa sekarang aja nih makan aja belum cukup gitu ya, udah mau langsung terjun ke investasi saham. Akhirnya apa? Akhirnya seperti yang fenomena-fenomena yang teman-teman lihat, ada yang bela-belain utang lah hanya untuk investasi, punya minta ke pinjol untuk investasi. Itu kan sebenarnya nggak sehat. Investasi itu ketika kebutuhan kita udah cukup, nggak harus kaya, tapi yang penting cukup. Jadi nggak ngutang sana ngutang sini gitu. Nanti kalau misalnya udah, baru mulai investasi. Oke, money udah punya, duitnya udah punya. Cuma sayangnya karena tadi yang saya sempat share di awal, mindsetnya masih banyak yang sesat. Masih banyak yang ketipu investasi bodong karena diiming-imingin, wah ini returnnya ratusan %, tidak akan rugi, atau returnnya tinggi, risikonya rendah. Ya itu mana ada gitu. Nah itu kan sebenarnya bisa dihindarin kalau kita punya mindset yang benar, bahwa semua investasi itu punya risiko, dan semakin tinggi return yang ditawarkan, pastinya juga akan semakin tinggi risiko yang harus kita hadapi. Tadi saya sempat share sama Mas Wano, apa sih bedanya investor sama trader? Ya sebenarnya trading itu kan
memperjualbelikan saham. Jadi sebenarnya investor ya memang trader juga, cuma bedanya kalau investor, namanya juga kita invest. Kita invest, kayak misalnya kita invest saham, itu kita menginvestasikan uang kita kepada suatu perusahaan, kepada suatu entitas bisnis. Artinya apa? Artinya kita harus punya mindset bisnis. Kita tahu perusahaan ini jualan apa, siapa yang ngelola, bagaimana kesehatan keuangannya gitu. Kalau misalnya trader ya terserah lu mau perusahaan yang mau jualan apa kayak gue nggak peduli, yang penting harganya sekian, gue mau jual di harga sekian, jadi gue bisa dapat untung gitu. Nah untuk orang-orang yang baru mulai investasi sih saya sangat sarankan untuk mulai investasi dulu sebelum nanti memutuskan untuk menjadi trader, karena banyak hal-hal yang terjadi di yang tadi saya share di awal itu karena orang langsung udah kita trading aja, gue nggak perlu tahu ini perusahaan apa, yang penting gue beli di harga 1.000, gue jual di harga 1.200. Akhirnya apa? Akhirnya tanpa dasar yang jelas, cuma ikut-ikutan aja, ya ternyata saham ini perusahaannya nggak jelas dan akhirnya nyangkut dan segala macam dan akhirnya orang kapok. Nah ini yang makanya sangat dihindarin dan kita harus mulai dulu dari investasi atau jadi dari investor. Nah nextnya baru ketika kita punya money yang cukup, kita punya mindset yang benar, baru metodenya seperti apa. Nah karena tadi kita bicara investasi saham, makanya kita harus belajar yang namanya bisnis dan keuangan walaupun basicnya aja. Jadi kita harus tahu, oh ini perusahaan ini jualan ini, oh dia dapat untung, dia jualannya tuh lewat A, B, C, D, F, G. Oh yang ngelola tuh si A, B, C, D, F, G. Terus keuangannya bagaimana sih? Oh ternyata ini dia lebih banyak pemasukannya dibanding pengeluarannya. Nah itu kan sebenarnya kan hal-hal yang bisa kita pelajarin pelan-pelan. Kalau misalnya metodenya itu udah bisa digunakan, artinya baru kita siap berinvestasi. Jadi sebenarnya berinvestasi itu adalah sebuah perjalanan panjang. Kita harus tahu dulu kita investasi itu buat apa. Banyak loh orang-orang yang nggak tahu investasi buat apa. Ya ketika ditanya ya paling ya tadi, ya gue pengen buat kaya aja, padahal kan enggak. Kita harus tahu nih investasi kita mau ngapain. Misalnya mau merit berapa lama lagi? 5 tahun lagi. Oke, butuh berapa duit? 50 juta, 100 juta. Oke, kalau udah tahu, berarti baru kita masuk kira-kira gue mau invest di mana ya? Mau di real asset kayak properti atau logam mulia, atau di financial asset kayak saham, reksadana, obligasi, dan lain sebagainya. Baru nanti kita lihat partner investasinya, kita buka rekening di mana, kita mau belajar sama siapa, habis itu kita ikutin perkembangannya, kita maintain terus nih investasinya, jadi jangan ditinggal-tinggal, barulah tujuannya bisa tercapai. Jadi memang banyak tahap-tahapan yang harus kita laluin, jadi semuanya itu nggak ada hal-hal bagus yang bisa kita dapetin secara mudah gitu. Jadinya begitu juga dengan investasi. Nah, kita mulai masuk ke investasi di saham. Saham itu kan sebenarnya merupakan instrumen pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Konsep dasarnya seperti apa sih? Ibaratnya gini, teman-teman misalnya mau buka warung. Kayak di sini kan ada warung tuh ya. Kita kan pasti punya warung langganan di depan rumah. Saya mau buka warung nih, saya sih modalnya misalnya 30 juta, saya udah punya nih 10 juta, nah 20 juta lagi dari mana ya? Ya akhirnya kita minta sama keluarga, sama teman kita, mau nggak ini dong invest, atau sumbang uang dong, saya mau bikin warung nih butuh modal 30 juta. Pasti kan keluarga sama teman-teman kita kan nanya dong, oke, kamu warungnya, kenapa kamu buka warung? Kamu mau bukanya di mana lokasinya? Jualan apa aja? Nah, ketika mereka udah yakin, mereka baru akhirnya nyumbang modalnya sesuai kemauan sama kemampuan mereka. Nah, dari situ akhirnya kita bisa buka warung, kita jualan setiap hari, dan ketika kita untung, beberapa porsi keuntungannya akan kita bagikan ke teman sama keluarga tadi sesuai sama proporsi. Inilah sebenarnya konsep pasar modal yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kalau tadi kita bicara warung, kita bicara langsung contoh sahamnya deh. Kita ambil misalnya Unilever nih. Unilever juga sama, dia mau nyari modal buat bisnisnya dia. Akhirnya dia IPO, initial public offering, dia menawarkan saham-sahamnya ke investor retail, ke masyarakat Indonesia lewat bursa, dan akhirnya masing-masing investor kan tahu nih, wah ini perusahaan apa nih, Unilever, wah bagus nggak ya, dan segala macam. Dan akhirnya ketika kita yakin, kita beli saham Unilevernya sesuai preferensi, sesuai kemampuan, dan sesuai kemampuan kita.
Nah, akhirnya kan Unilever kan bisa bergerak tuh bisnisnya tuh, karena kita invest di sana, mereka menghasilkan profit misalnya, dan profitnya ada yang ditahan, ada yang dibagikan ke kita lagi dalam bentuk yang namanya dividen. Jadi kurang lebih kalau kita bicara saham di pasar modal sebenarnya sesimpel ini. Gitu. Cuma kan balik lagi ketika kita kan harus tahu nih Unilever ini seberapa bagus sih, bisnisnya seberapa bagus, keuangannya seberapa bagus, itulah yang sering banget di skip sama investor-investor pemula. Udah beli aja, sahamnya ini katanya bagus ya udah beli gitu. Padahal sebenarnya nggak segampang itu kalau kita mau optimal. Nah ini contohnya nih, jadi Unilever itu nggak lantas ketika kita punya satu lot Unilever, kita jadi pemilik saham utamanya, enggak. Kita merupakan bagian dari pemilik, cuma kalau kebetulan kalau dari cash Unilevernya, kita punya 15%. Jadi Unilever, kalau di sini kan Unilever itu dia punya saham di Unilever Indonesia, kemudian ada yang dari masyarakatnya. Nah nanti yang 15% itu ditawarkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti ada ini misalnya Mas Joko, Mas Sitorus, Bang Acong, Pak Bowo itu bagian dari investor Unilever yang tentunya merupakan bagian dari pemilik Unilever itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gitu saham itu apa, Mas Banyu? Jadi saham itu ya sesimpel bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Nah, perusahaan apa? Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi ada kurang lebih 700-an saham-saham yang bisa kita pilih, yang kita percaya bisnisnya bagus, prospeknya bagus, tinggal kita sebagai investor mau invest di situ apa enggak. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalau misalnya pesawat ya, maskapainya mau itu Garuda, misalnya Lion Air, AirAsia, itu adalah perusahaannya, sahamnya gitu. Cabin crew, pilot, kemudian pramugara itu adalah manajemennya, orang-orang yang mengelola sehingga pesawat ini bisa terbang mengantarkan kita ke tujuan keuangan kita gitu. Mereka serve kita sebagai investor, kita sebagai penumpang. Jadi kita penumpang, kita kebetulan lihat dari reviewnya nih, wah AirAsia nih bagus nih, oh Lion Air bagus atau Garuda bagus nih. Nah, kalau dari saham itu kita bisa lihat dari laporan tahunan sama keuangannya, seberapa bagus bisnisnya, seberapa bagus keuangannya. Nah, itu kan kita bisa lihat tuh. Oh, ini bagus nih AirAsia nih, ya udah kayaknya gue beli ini aja deh buat misalnya gue pergi ke Bali gitu kan. Tujuan kita soalnya ke Bali. Nah, kita beli tiketnya itu lewat di Bursa Efek lewat beberapa perusahaan sekuritas yang menjadi broker. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi kalau untuk ke Bali kan kita harus biasa kan kita analisis dulu kan. Kita mau naik apa ya? Garuda, Lion Air, mana yang paling murah, mana yang paling bagus reviewnya. Ini ada catatan buruk nggak? Kalau misalnya nggak ada, terus servisnya bagus, baru kita beli, kita ke Bali. Saham juga kurang lebih seperti itu. Nah, karakteristiknya apa aja? Di sini tentunya saham punya kelebihan, punya kekurangannya juga. Kelebihannya ya jelas tadi seperti yang saya jelaskan, returnnya relatif tinggi dibanding yang lain. Dan mudah ditransaksikan. Compare ke misalnya kita beli properti gitu kan, kita harus tahu dulu lokasinya seperti apa, visit dulu, cek dan segala macam. Kalau saham ya udah kita tinggal analisis, kemudian kita beli, kalau misalnya kita perlu kita jual gitu. Dan yang paling pentingnya ya tadi, ketika kita punya suatu saham, artinya kita juga menjadi pemilik perusahaan tersebut, walaupun bukan pemilik utamanya. Kekurangannya apa? Sebenarnya kalau secara general cuma dua. Satu, risiko karena returnnya tinggi, risikonya juga udah pasti tinggi, risiko naik turunnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak siap rugi dan segala macam, ya mungkin belum cocok untuk investasi di saham, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dalam tanda kutip kekurangannya adalah ya butuh komitmen tinggi untuk apa? Untuk belajar keuangan, belajar bisnis, mengetahui saham-saham yang teman-teman mau invest. Nah, ngomong-ngomong tadi high risk high return, nah ini adalah return dan risiko yang teman-teman bisa dapetin di saham. Jadi kalau misalnya saham itu dari returnnya kita bisa dapat yang namanya capital gain. Capital gain itu sesimpel misalnya kita beli 1.000, kemudian kita jual 1.200, nah kan kita dapat selisih 200. Nah itu namanya capital gain. Jadi selisih harga beli dan harga jual. Selain itu juga kita bisa dapat yang namanya dividen. Jadi beberapa perusahaan yang memang sudah menghasilkan profit,
itu dia biasanya ada yang profitnya ditahan buat nanti ngembangin bisnisnya, ada yang dibagi-bagiin lagi ke kita nih secara rutin. Ini kita mau bagi dividen nih kan karena jasa Anda invest di saya bisa jualan nih, makanya nih kita bagi-bagi nih ya, bagi hasil dividennya nih. Nah, ini yang return yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita invest di saham. Risikonya ya tadi kan kita ngomong capital gain, tentunya pasti ada kemungkinan capital loss. Kita beli 1.000, ternyata di pasaran harganya turun jadi 800, akhirnya pas kita jual ya kita jadi rugi 200. Terus kalau misalnya kita invest di saham-saham yang ternyata kurang oke secara bisnis atau keuangan, itu kita punya risiko yang namanya unusual market activity. Jadi sahamnya itu kan kalau saham itu kan diawasin oleh Bursa Efek Indonesia. Kalau misalnya pergerakannya aneh, misalnya wah ini kayaknya yang tadi Paniki bilang, wah ini kayaknya digoreng nih, atau dari sisi GCG-nya perusahaan ini ternyata terlibat kasus dan segala macam. Nah, Bursa Efek Indonesia itu bisa stop dulu, lo nggak boleh jualan, disuspend. Akhirnya kita nggak bisa beli juga, nggak bisa jual juga. Atau lebih parahnya lagi, delisting. Delisting ini artinya saham tersebut nggak bisa dijual lagi di Bursa Efek Indonesia, udah bubar lapaknya. Bisa dia dibubarin bursa dalam tanda kutip, atau dia bisa membubarkan diri karena udahlah kayak gue udah nggak butuh duit lagi nih di bursa, udah gue go private aja istilahnya kayak gitu. Atau yang lebih parah ya bangkrut. Cuma kan kalau misalnya kita udah tahu bagaimana milih saham yang tepat, harusnya risiko-risiko seperti ini kan kita bisa minimalisir. Makanya itu penting banget kita belajar milih saham yang tepat. Nah, sering banget nih saya ditanya, Mas Banyu sama bagi rekomendasi saham dong. Saya biasanya kasih 3 saham. Di sini ada 4 ya, cuma saya ngasih 3 doang yang di atas. Oh, ini emiten ya? Bukan emiten yang saya kasih, tapi jenisnya. Teman-teman atau Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saham yang dikenal, saham yang terkenal, atau saham yang murah tapi nggak murahan? Bedanya apa? Semuanya punya plus sama minusnya. Misalnya saham yang dikenal, ya udah kita pilih saham yang dikenal aja. Misalnya kita tiap hari makan Indomie, ya udah kita beli perusahaan yang memang produksi Indomie setiap hari, Indofood, ICBP. Atau misalnya kita kerja di Bank BCA kan teman-teman, nggak kerja di BCA ya, tapi misalnya kerja di BCA, ya udah saya kan kerja di BCA, saya tahu kok BCA mau ngapain aja ke depannya untuk ini bisnisnya, kondisinya saya tahu, ini siapa aja yang ngelola, ya udah saya pilih saham BCA karena saya kenal. Plusnya apa? Plusnya tentunya jauh lebih mudah dipahami sama dipantau, karena kan kita kenal, ya nggak? Kita kenal produk sama jasanya, kita kenal siapa yang ngelola, tapi minusnya kinerjanya belum tentu terjamin. Bukan karena kita kenal lantas udah pasti bagus, kan kita tetap harus lihat kinerjanya selama ini bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian saham yang terkenal. Saham terkenal ini biasanya banyak yang dikenal sebagai blue chip. Artinya adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama tercatat di Bursa Efek Indonesia, kinerjanya udah terjamin, udah bagian dari perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia dan memang laku diperjualbelikan. Plusnya udah jelas ya, udah teruji, orang udah pasti bagus gitu. Dan ya biasanya kalau terkenal ya udah banyak yang invest juga gitu. Cuma ya balik lagi karena memang kualitasnya bagus, ya harga nggak bohong dong. Ya jadi biasanya harga-harganya ya relatif ya udah relatif mahal gitu. Jadi kalau kita mau beli satu lot ya relatif kita harus spend uang yang lebih banyak dibanding saham-saham yang lain yang sebenarnya ada yang lebih murah tapi masih bagus juga gitu. Dan prospek pertumbuhannya juga kalau misalnya blue chip mungkin nggak akan terlalu tinggi banget karena ya kan udah mahal banget nih gitu. Nah ini teman-teman kalau mau lihat yang saham terkenal bisa lihat indeks LQ45 atau indeks IDX 30 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi nanti isinya itu ada 45 atau 30 saham-saham yang tadi saya bilang yang paling besar size-nya sama yang paling laku di Bursa Efek Indonesia. Itu biasanya filter yang gampang yang bisa kita gunakan sebagai benchmark untuk tahu oh ini memang perusahaan yang bagus. Atau yang terakhir ini yang paling ideal saham yang murah tapi nggak murahan, artinya dia udah bagus murah lagi. Nah ini kan pasti kinerjanya udah pasti terjamin bagus ini, harganya juga pasti murah banget, potensi tumbuhnya gede banget. Tapi dalam tanda kutip minusnya, ya kita harus butuh analisis yang mendalam. Lewat apa? Lewat analisis fundamental, kita pantengin terus laporan keuangan sama tahunannya, butuh waktu ekstra gitu. Jadi sebenarnya
saham apapun yang kita rekomendasikan itu pasti ada plus ada minusnya, tergantung teman-teman mau pilih jalan yang mana. Nah ini yang terakhir, ada saham apapun yang murah, ini saya nggak rekomen untuk investor pemula, karena ini basicnya untuk trader. Jadi ya terserah deh mau jualan apa kek, mau siapa yang ngelola, yang penting harganya nih bagus nih, peluang profitnya besar, tapi peluang lossnya besar juga. Dan yang lebih penting, ini butuh komitmen penuh. Teman-teman harus tiap hari, tiap jam mungkin mantengin terus, wah nih harganya udah sesuai belum ya sama target price. Nah itu kan pasti kalau untuk pemula itu banyak yang miss di sini gitu. Udah pokoknya langsung aja nih yang tiap hari kita pantengin, habis itu beli 1.000 jual 1.200 sudah, padahal kan kita harus jangka panjang investasi. Kita ingat tujuan kita mau ngapain, mau merit, butuh 100 juta 5 tahun lagi, apa iya dengan kita jual hari ini udah tercukupi masa depan kita, kan nggak juga gitu. Makanya saya biasanya rekomend 3 saham yang tadi, dikenal, terkenal, dan value stock, murah tapi nggak murah. Nah tadi saya bahas analisis ya. Analisis ini kalau kita bicara saham itu at least ada 2, fundamental sama technical. Secara singkat, bedanya apa sih? Bedanya gini. Kalau misalnya fundamental, ya tadi yang saya bilang, kita harus tahu saham ABCD ini bisnisnya seperti apa, peluangnya seperti apa, terus dari sisi kesehatannya, itu keuangannya seperti apa. Kan kalau misalnya kita manusia gitu ya, kalau mau ngecek kesehatannya kan kita biasanya medical check up. Dari medical check up kita diambil sampel darahnya, terus kita tahu nih, oh ternyata gula darah saya sekian, tekanan darah saya sekian, kolesterol saya sekian, padahal yang bagus kolesterolnya di bawah 200 misalnya. Oh ternyata kalau berdasarkan report saya kolesterolnya 300, wah artinya nggak sehat nih. Nah kesehatan itu kalau di saham atau di perusahaan tercatat itu ditunjukkan lewat laporan keuangan dan laporan tahunan, terutama laporan keuangan sih, karena ya balik lagi kita tahu sehat apa enggaknya perusahaan kan kita lihat dulu nih, jangan-jangan pendapatannya lebih kecil dibanding pengeluarannya dari biayanya, atau bahkan modalnya itu banyak yang berasal dari utang, artinya dia terjebak utang, kalau misalnya nggak gagal bayar, akhirnya perusahaannya itu bisa rugi. Nah itu kan hal-hal yang harus kita pelajarin lewat analisis fundamental. Kalau teknikal ya udah kita lihat aja nih based on selama berapa hari, berapa bulan, berapa tahun pergerakan sahamnya gimana, apakah naik turun atau misalnya rata-rata harganya berapa. Nah itu kan berarti kan benar-benar kita cuma ngelihat yang namanya pergerakan harganya, sama mungkin paling cuma pergerakan volumenya doang. Terlepas dari apapun perusahaannya kita nggak terlalu perhatiin. Teknikal ini saya nggak terlalu rekomen untuk investor pemula sebelum teman-teman sudah tahu, sudah mempraktekkan yang namanya analisis fundamental, karena ya inilah yang sebenarnya merupakan inti dari kenapa kita harus invest di saham, karena saham merupakan perusahaan yang memang merupakan entitas bisnis di mana kita harus belajar bisnisnya dan belajar keuangannya. Oke, oh ini kenapa begini ya? Jadi kalau analisis fundamental itu kita bisa melihat dari 2 sisi. Atau bisa melihat dari 2 arah, mau dari atas ke bawah, atau yang namanya top down analysis, atau dari bawah ke atas bottom up analysis. Maksudnya apa tuh Mas Banyu? Contohnya gini, kita misalnya mau beli rumah nih, gitu kan? Kita kan misalnya udah punya uang, mau beli rumah, kan biasanya kan kita lihat dulu kan, daerah mana ya yang nggak banjir? Apakah mau di Depok atau mau di Kemang atau di Bukit Duri? Kayaknya kalau Bukit Duri nggak banjir nih, sering banjir. Yaudah ke Depok aja atau di Bogor, kayaknya aman nih banjir. Akhirnya kita memutuskan untuk beli rumah di situ. Nah itu namanya top down analysis. Jadi kita lihat dulu nih faktor-faktor eksternalnya, kira-kira lokasinya memungkinkan apa enggak, barulah kita memutuskan untuk bikin rumah di situ. Bottom up kebalikannya. Mau di Bukit Duri, mau di Kemang, mau di Depok, selama kita punya kontur tanah yang mendukung, misalnya tanjakan, terus kita punya bahan-bahan rumahnya juga yang anti bocor, yang fondasinya kuat, rumah bertingkat, itu mau dimanapun nggak masalah gitu. Sama, yang saham juga kayak gitu, selama laporan keuangannya atau kondisi keuangannya kuat, mau dia bisnis apapun, mau misalnya harga komoditas lagi naik turun, itu nggak akan terdampak.
Jadi memang secara idealnya yang harus dilakukan adalah bottom up dulu. Tapi itu kan butuh belajar yang lebih dalam. Jadi kalau saran saya belajar dari top down dulu nih. Kira-kira nih di kondisi sekarang saham apa nih yang paling punya prospek? Kalau misalnya contoh misalnya, wah ini sekarang sekarang kita lagi heboh yang namanya vaksin. Oh vaksin ini kira-kira siapa ya yang ngadain, siapa yang jualan vaksin ini? Oh berarti dia dari sisi vaksin dia bisa ini dong, dia bisa untung banyak, pemasukannya banyak dari situ. Mungkin kita akan lihat saham-saham yang di industri itu aja deh. Nah itu kan sebenarnya salah satu contoh top down analysis. Apakah pasti benar? Belum tentu. Tapi yang jelas kita sudah melakukan analisisnya dulu sebelum kita memutuskan untuk membeli saham tersebut. Nah ini kalau misalnya di IPOT, di Indo Premier kurang lebih seperti ini nih. Jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah laporan-laporan keuangannya. Ini mungkin kalau teman-teman belum terlalu familiar, sebenarnya yang paling penting itu kita cuma lihat ya dari sisi ininya aja dulu. Misalnya market cap ini adalah size-nya. Ukuran perusahaannya sebesar apa? Apakah semakin hari atau semakin kesini semakin besar atau bahkan semakin kecil? Kemudian revenue-nya juga pendapatannya semakin besar apa semakin kecil juga. Net profit-nya itu kalau net profit kan berarti kan pendapatannya dikurangin pengeluarannya. Apakah semakin besar atau semakin kecil? Rasio-rasio yang tadi yang kolesterol, gula darah dan segala macam itu sehat nggak di bawah ambangnya nggak dan stabil nggak? Nah itu yang memang harus kita pelajarin sehingga kita bisa menemukan saham yang memang sehat secara keuangannya. Baik, nah terus dari di situ kalau misalnya teman-teman masih pemula di tengah itu kita juga sediakan yang namanya data comparison. Jadi kalau kita cuma lihat rasio-rasionya aja kayak kolesterolnya 200 nih atau misalnya gula darahnya 70. Nah itu kita bisa screening dari sini. Misalnya kita compare dua bank nih, BBCA sama BBRI. Dari misalnya sales growth, ini kan pertumbuhan penjualan. Wah, BBCA itu tumbuhnya 3,6%. BBRI malah minus. Jadi BBCA skornya 1. Jadi kita scorein nih. Terus misalnya kapitalisasi pasarnya, market cap-nya, size-nya. Oh, BCA lebih gede dibanding BBRI. Dapat 2 skor. Nanti semua faktor-faktor ini kita rangkum di bawahnya ada. Oh, jadi yang lebih baik dari sini kan juga udah kelihatan ya. Oh, BCA lebih banyak skornya yang di-highlight dibanding BBRI. Jadi kalau misalnya kita bimbang antara dua ini, kita bisa pilih BBCA. Apakah iya memang BBCA lebih baik daripada BBRI? Belum tentu. Ini kan baru dari sisi rasionya. Kita kan juga harus lihat bisnisnya dulu. Kita harus lihat BCA itu siapa yang manage, terus nanti prospeknya seperti apa. Nah itulah yang harus memang kita pelajarin. Salah satunya adalah ya kita lihat nih update-update-nya. BCA, wah ini ada berita nih BCA luncurkan bank digital tahun depan. Wah ini kayaknya menarik nih karena sekarang lagi ngetren bank-bank digital nih, sedangkan BCA mau punya nih. Artinya apa? Artinya di masa yang akan datang BCA akan punya pemasukan yang lebih tinggi nih kayaknya nih. Wah kayaknya BCA bagus nih. Nah itu kan hal-hal seperti itu kan nggak akan bisa kita tahu kalau misalnya kita nggak rajin mantengin beritanya, rajin mantengin laporan tahunannya dan keuangannya dan sebagainya. Ya Mas Banyu, waktunya 1 menit lagi. Oke, Mas, ini analisis teknikal saya nggak terlalu rekomend, hanya untuk teman-teman tahu. Kalau teknikal itu based on pergerakan harga sama volumenya aja. Harganya sesuai nggak sama historical, sama pergerakan yang di masa lalu, terus banyak nggak yang beli, banyak yang jual nggak gitu. Nah ini kalau teman-teman lihat ini namanya candlestick. Cara bacanya di sini kan nanti biasa ada angka-angka. Nah itu adalah harga tertingginya di hari itu. Open itu adalah harga pembukaannya. Jadi kan kalau misalnya bursa itu dibuka jam 9, nah misalnya harga pembukanya 1.000. Habis itu selama pergerakan di bursa itu setiap hari dari 1.000 itu sempat nyentuh 1.300. Terus habis itu sempat jatuh lagi di bawah 800 dan akhirnya close-nya di 900. Nah, kurang lebih seperti itu bacanya. Jadi high, open, close sama low itu bisa ketahuan dari sini. Nah, gelap sama terangnya itu menandakan waktu gelap itu berarti harganya lagi turun atau lagi bearish. Kalau lagi terang itu namanya bullish gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasi IPOT
Di sini juga ada indikatornya. Cuma balik lagi kalau buat teman-teman yang masih awam, saya nggak terlalu sarankan untuk langsung ke analisis teknikal. Ini pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman ngerti fundamentalnya. Nah, ordernya juga sama gitu. Ordernya kan kalau misalnya kita mau beli di marketplace itu biasanya ada yang sistemnya lelang ya. Wah, ini dia jual 20.000. Saya mau tawar 18.000. Oh, ada lagi yang nawar 18.500. Mekanisme seperti itu juga berlaku di Bursa Efek Indonesia. Mana yang akan diprioritaskan untuk dapat itu berdasarkan yang dua ini, time priority sama price priority. Jadi yang tadi misalnya saya jual saham ABCD itu 20.000. Ada yang nawar 19.000, ada yang nawar 19.500. Pastinya saya akan memprioritaskan orang yang nawar di 19.500. Gimana Mas Banyu kalau misal sama? Saya akan prioritasin yang duluan input gitu. Nah, itu kira-kira mekanisme di bursa seperti itu gitu. Jadi kalau teman-teman mau lihat nanti di order book teman-teman bisa lihat nih. Bid ini adalah harga-harga yang ditawarkan orang yang mau jual, kalau offer harga-harga yang ditawarkan orang ketika mau beli. Jadi kalau misalnya melihat, wah di sini banyak kalau misalnya bid banyak yang nawar TBIG ini contohnya itu di 11.775. Jadi kalau teman-teman ngantri di 11.775 itu kemungkinan dapatnya akan kecil karena banyak saingannya nih, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus dapat yang lebih murah lagi. Iya. Nah, ini tentukan ordernya kurang lebih sama, nanti mungkin akan dibahas selanjutnya. Ini peraturan bursa, nanti teman-teman juga bisa belajar sendiri atau misalnya tanya. Nah, ini nanti partner investasinya, kebetulan kami, Primer Sekuritas, merupakan sekuritas yang memang punya nasabah yang paling banyak di Indonesia, dan kita ada beberapa keunggulan di sini, dan kita baru dapat award juga sebagai Best Retail Indonesian Brokerage di Indonesia dari Asia Money. Jadi, insya Allah reputasi kami dari 2002 sampai sekarang itu sudah terjamin kalau misalnya teman-teman tertarik untuk berinvestasi di IPOT atau buka rekening di IPOT. Nextnya terakhir baru tadi yang seperti saya bilang, ketika teman-teman udah punya saham, jangan langsung dilupain. Teman-teman harus maintain terus, ikutin beritanya, baca laporan. Kalau misalnya Bursa Efek Indonesia ngadain event public expose, teman-teman ikut gitu. Terus nanti kalau misalnya, ada yang kayaknya udah nggak menghasilkan lagi nih, nggak apa-apa dijual, tapi cari saham-saham yang lain yang lebih menguntungkan. Baru nanti teman-teman tujuan di masa depannya akan tercapai karena teman-teman sudah paham saham yang teman-teman pilih. Nah, ini quote terakhir, saya mau ngambil quote salah satu pepatah Cina yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau menanam pohon itu paling bagus itu 20 tahun yang lalu. Waktu paling bagus setelahnya adalah sekarang. Artinya apa? Artinya nggak ada waktu untuk terlambat karena semakin cepat kita mulai investasi, maka semakin bagus. Gitu. Mulai aja dulu, gitu. Kalau kata Bursa Efek Indonesia dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Banyu untuk pemaparannya yang sangat menarik. Sendiri juga mendapat beberapa insight yang baru bahwa memang investasi ini bukan sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak boleh dikerjakan dengan buru-buru seperti ya Mas Banyu ya. Karena perlu betul. Yang mendalam dan tentu saja nggak boleh kebawa nafsu. Nih, biasanya kalau trader atau investor newbie kan sering banget gampang nafsuan gitu loh, buru-buru ngambil satu keputusan. Nah, Mas Banyu, saya punya satu pertanyaan. Ya. Ini menarik nih. Tadi Mas Banyu sempat sebutkan saham apa sih yang kira-kira lagi prospek sekarang gitu. Nah, cara melihat sebuah entitas saham yang menarik untuk kita beli atau untuk kita sebagai bahan trading tuh biasanya mungkin bisa dikasih tipsnya deh, ciri-cirinya kayak gimana untuk saham yang mungkin prospeknya lagi bagus gitu. Secara singkat aja Mas Banyu. Oke, kalau prospeknya lagi bagus kan pasti nggak akan jauh-jauh dari bisnisnya ya. Kita lihat dulu nih, bisnis yang ditawarkan sama perusahaan ini itu kira-kira dalam 10 tahun lagi masih ngetren atau bahkan masih ada atau enggak. Kalau misalnya masih ngetren atau at least masih ada dalam 10 tahun ke depan, artinya saham tersebut punya prospek yang bagus. Tapi kalau misalnya enggak, kayaknya misalnya perusahaan misalnya apa ya, perusahaan yang misalnya memperdagangkan merek atau misalnya memperdagangkan
barang-barang yang sebenarnya sekarang pun kita udah jarang temuin. Nah, kita kan harus hati-hati dulu nih. Nanti 10 tahun lagi kalau misalnya perusahaannya tutup, ya ngapain saya investasi itu? Dan sebaliknya kalau misalnya, wah ini sebenarnya prospeknya ini belum ada pemain di situ, ya artinya belum banyak yang masuk di industri itu, tapi kedepannya nih pasti orang-orang butuh nih produk ini nih. Wah, kalau gitu saya akan masuk nih sebelum orang-orang yang lain masuk duluan. Nah, itu kan pasti butuh ngulik-ngulik dulu tuh, kira-kira bisnis ini kedepannya akan seperti apa. Jadi gampangnya sih seperti itu, Mas Wano. Ya, baiklah. Nanti kita akan sambung ke sesi tanya jawab buat Mas Banyu dan tentu saja juga buat Pak Niki. Namun sebelumnya saya mau sekali lagi nih undi door prize sebelum kita masuk sesi tanya jawab, dan kita akan mengundi kali ini ada 4 hadiah ya, yaitu 2 tumbler dan juga 2 tempat makan. Ya, boleh dibantu? Kita undi dulu door prize untuk sesi yang kedua sebelum kita masuk sesi tanya jawab tentunya. Ya, kita dan 3. Kita dibantu tampilkan. Nah, ini tumbler ya, Dina Apriana dari radio kayaknya ya. Mbak Dina ini kan tumbler itu ada Ferry dari PT Bangka Media Graph. Ya, itu untuk ya masing-masing mendapat buat tumbler, 2 buah tempat makan aja masing-masing mendapatkan satu. Kita hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya, yang pemenang pertama itu ada Rizky Hiskia Pratama dari Gramedia, baru yang kedua Yohanes Beda dari Gramedia. Baiklah, kita segera langsung masuk ke ya, oke. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk masing-masing untuk satu untuk Pak Niki dan juga satu juga untuk Mas Banyu. Saya tanya pertama dulu untuk Pak Niki. Pak Niki masih bersama dengan kami? Siap, Mas Vano. Pak Niki, baik, ini pertanyaannya adalah bagaimana proses terbentuknya harga saham di bursa saham? Oke, kalau istilahnya itu auction sebenarnya, sama seperti lelang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, kan di pasar itu ada yang mau beli, ada yang mau jual. Tadi sepintas Mas Banyu sudah sampaikan. Ada yang mau beli, ada yang mau jual. Jadi para investor atau para pelaku yang mau beli akan memasang harga beli, ya, yang mungkin bisa beraneka ragam. Kemudian yang mau jual akan pasang harga jualnya di tingkatan harga tertentu. Tadi disebutkan ada time priority dan ada tadi price priority. Otomatis harga itu menjadi harga utama, ya kan, menjadi prioritas utama dulu. Kalau harganya matching, ada yang mau jual di 1.000 dan saya pada saat itu bersedia membeli di harga 1.000, otomatis saya akan langsung mendapatkan saham yang saya mau. Sebaliknya kalau yang mau jual juga seperti itu. Itulah yang membentuk harga. Jadi ya sama seperti mekanisme lelang. Konteksnya mungkin sesederhana itu saja sih pembentukan harga. Ya, apa yang membuat orang mau beli dan apa yang membuat orang mau jual itu masalah persepsi. Mungkin kalau mau bicara lebih lanjut, kan tadi kan mungkin lebih ke mekanisme. Tapi kenapa orang mau beli, kenapa orang mau jual? Ya ada ribuan orang, ada ribuan investor, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu dengan pola pikir masing-masing. Ada yang merasa ini masih berprospek, tapi di sisi lain ada yang merasa ini sudah tidak berprospek. Dan itulah yang terjadi jual beli seperti itu di pasar. Begitu Mas Wano. Baiklah. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua untuk Mas Banyu. Singkat saja Mas Banyu. Ini pertanyaannya adalah seperti ini.
Ini dari Medi di Palembang. Mas, mau tanya, bagaimana cara menghitung MOS dan menghitung harga wajar saham? Wah, ini pertanyaannya berat. Berat ya? Oke, kalau untuk menghitung, saya berangkat dari harga wajar dulu ya. Untuk menghitung harga wajar dulu itu kan sebenarnya ada formulanya. Jadi di di ilmu manajemen keuangan itu kita harus lihat dulu nih, kira-kira misalnya perusahaan ABCD itu cash flow tahun ini dibanding dengan cash flow 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun ke depan, itu seperti apa? Apakah akan bertambah gitu ya? Cash flow itu artinya seberapa bagus perputaran uang masuk keluarnya dari penjualan produk atau jasa yang ditawarkan sama perusahaan tersebut. Semakin bagus berarti kan nilai wajarnya itu akan semakin kelihatan. Bagus apa enggaknya dilihat dari mana sih? Pertama kan kita lihat dulu nih, kita hitung-hitung dulu dengan beberapa formula yang sebenarnya ada macam-macam juga tuh metodenya. Ada yang pakai namanya discounted cash flow, macam-macam deh. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri di IPOT kalau misalnya mau. Jadi kita juga ada rutin webinarnya. Ketika kita bisa dapat suatu angka, kan kita belum tahu nih apakah angka ini bagus apa enggak. Nah, itu nanti kita akan lihat ke harga yang berlaku di bursa efek sekarang. Misalnya kita lihat nilai-nilai atau kayak gini deh, misalnya kita mau beli mobil gitu ya, mau beli mobil bekas. Kita kan pasti tahu nih mobil bekas itu kira-kira butuh apa aja, maintainnya berapa banyak nih yang harus diganti spare partnya, kemudian ini masih ori nggak catnya, terus interiornya masih ori juga nggak, apa joknya udah diganti dan segala macam. Nanti dari situ kan kita sebagai calon pembeli kan kita tahu, ini kira-kira nih kalau misalnya gua beli kayaknya gua butuh 80 juta nih. Nilainya 80 juta aslinya. Cuma pas kita lihat di pasarannya atau yang calon penjual yang mau kita kontak itu dia jual di angka 160 juta. Wah, 160 juta berarti kemahalan dong. Ini mah overpriced nih gitu. Tapi ada juga yang jual di angka 40 juta. Jadi nilainya yang kita nilainya 80 juta, ada yang jual di harga 40 juta, katanya lagi BU. Wah, 40 juta itu berarti 50%-nya tuh diskonnya. Nah, 50%-nya itulah yang namanya MOS tadi atau margin of safety. Artinya seberapa terdiskon harga yang berlaku sekarang yang lagi ada di Bursa Efek Indonesia dibandingkan sama nilai wajar yang sudah kita hitung atau yang sudah kita tahu. Semakin besar ya pasti semakin bagus, semakin dekat sama yang tadi kriteria nomor 3 tuh, saham yang murah tapi nggak murahan. Tapi kan untuk tahu bahwa mobil ini nilainya 80 juta kan butuh ilmu ya. Nah, itulah yang harus dipelajarin untuk kita tahu bahwa mobil ini atau saham ini nih kemurahan atau kemahalan gitu. Jadi biasanya sih prakteknya itu margin of safety itu patokannya itu antara 30% sampai 50% diskonnya. Jadi kalau misalnya sahamnya itu memang margin of safety-nya itu 30% atau bahkan 50% atau bahkan lebih tinggi lagi, itu berarti saham yang bagus banget karena kita yakin di prospek di masa yang akan datang itu nilainya akan semakin, kalau tadi cuma 40 juta, nanti beberapa tahun kemudian akan 50, 60, 70, 80 dan bahkan 90 dan bahkan melebihi. Nah, ketika udah melebihi artinya kita udah harus jual karena wah ini udah kemahalan nih gitu. Mendingan kita cari mobil-mobil lain atau saham-saham yang lain yang semurah yang ketika kita beli itu. Jadi itulah sebenarnya konsep itu namanya value investing. Value investing itu ya kita pakai analisa fundamentalnya, kita cari barang-barang yang murah atau saham-saham yang murah yang masih belum dikenal sama investor-investor. Nanti kalau misalnya udah terkenal ya orang semakin banyak yang beli, harganya juga akan semakin naik. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Baiklah. Mas Pano, saya boleh tambahkan, Mas Pano? Silakan. Saya rasa tadi yang disampaikan Mas Banyu sudah ini ya. Saya cuma tambahkan yang umumnya menjadi perhatian para investor itu adalah rasio keuangan. Ada 2 rasio yang paling umum dipakai, itu adalah PER, price per earning ratio, dan yang kedua adalah
PBV, price per book value. Persis seperti yang tadi Pak Mas Banyu sampaikan, tapi saya hanya langsung menunjuk kepada dua rasio itu. Ya, itu kaitannya tadi dengan MOS dan lain-lain. Tapi PER dan PBV adalah rasio yang paling umum dipakai untuk menilai valuasi daripada sebuah perusahaan. Seberapa besar earning power-nya, earning ratio, dan yang kedua, seberapa mahal sih dibandingkan dengan book value-nya. Nanti lebih detailnya kelas-kelas dari Mas Banyu pasti ada untuk itu. Hanya untuk menambahkan sedikit supaya kita familiar dulu dengan dua rasio itu. Begitu Mas, thank you. Mas, berhubung waktu kita terbatas, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, ada 1 pertanyaan untuk Pak Niki nih, 1 lagi Pak. Baik, pertanyaannya adalah seperti ini, mohon penjelasan terkait dengan saham under value. Secara umum disebutkan bila nilai pasar di bawah nilai intrinsiknya, mohon digambarkan gambaran lebih dalam mengenai saham under value. Nah, persis seperti yang tadi baru saya sampaikan nih Mas. Jadi kalau kita bicara PBV itu adalah price dibandingkan dengan book value. Ya kan? Tadi yang contoh dari Mas Banyu itu adalah harga sebuah saham itu katakan tadi 80 juta, ya kan? Tapi kalau ternyata price-nya itu adalah hanya 40, padahal nilai intrinsik, nilai buku lah, kita sebut 80 juta, gampangnya. Saya ngikuti contoh angka yang dari Mas Banyu tadi, tapi kalau harga barang itu, atau harga pasarnya hanya 40 juta, berarti kan kita sebenarnya mendapatkan diskon membeli barang yang 80 juta. Tapi sebaliknya, kalau harganya 160 juta untuk mendapatkan barang yang 80 juta, itu tidak melulu salah, ya. Karena 80 itu juga akan dilihat juga seberapa menguntungkan seperti itu. Kita bicara tidak semua saham-saham itu price book value-nya itu 1 atau di bawah 1. Kadang-kadang kita tuh bersedia membeli saham yang harganya 2 atau 3 kali lipat dibandingkan dengan book value-nya. Kenapa? Karena kita melihat lagi, price earning ratio-nya ternyata luar biasa. Kita naruh uang 10, ya, kita naruh uang 10, tapi dalam waktu 1 tahun kita bisa mendapatkan return yang lebih tinggi daripada yang umum dipakai adalah perbandingan dengan bunga pasar, bunga di deposito, bunga di perbankan seperti itu. Jadi again, Bapak Ibu teman-teman, coba perhatikan 2 rasio paling utama yang biasa direkomend oleh investor-investor dunia. PBV dan PER itu menjawab mengenai MOS tadi, menjawab juga mengenai valuasi tadi. Begitu Mas. Baik, terima kasih Pak Niki dan juga Mas Banyu. Tentu saja perbincangan yang sangat menarik sekali, namun sekali lagi saya mohon maaf kita harus dibatasi oleh waktu. Dan tentu saja karena tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Hadi bahwa ini merupakan episode perdana, mungkin kedepannya kita akan juga bahas lebih dalam lagi. Namun saya akan sekali lagi undi door prize yang terakhir. Kita akan undi door prize yang terakhir, yaitu masih ada 2 bingkisan dari... Oke, bisa dibantu? Jangan kemana-mana dulu, masih ada door prize yang terakhir, ada 2 hadiah bingkisan. Saya juga kurang tahu bingkisan apa ini, pokoknya cuma tulisannya bingkisan saja. Baik. Kita hitung 1, 2, dan ya. Ini yang pertama area media, ya. Kemudian yang kedua Anggraini dari Jambi. Ya, masing-masing mendapatkan 1 bingkisan. Baiklah, terima kasih para hadirin yang berbahagia. Jangan kemana-mana dulu. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini, saya mau sekali lagi sapa Mas Hadi Prayogo. Apakah masih bersama dengan kita? Mas Hadi? Wah, sepertinya sudah terputus, namun rasanya tidak lengkap kalau tidak ditutup siang hari ini. Mungkin saya bisa minta langsung kepada GM Senior Tribun Sumatera untuk menutup serta memberikan kesimpulan siang hari ini. Terima kasih Mas Givano. Kesimpulannya saya sih jadi semangat ya. Mudah-mudahan semua peserta kali ini yang hadir hari ini di acara webinar Nabung Saham ini
menjadi bersemangat dan memiliki wawasan yang lebih luas, dan untuk ya ini ibarat kata untuk masing-masing untuk menambah tabungan dan juga mempertajam analisa kita. Jadi silahkan nanti mungkin kita bisa menghubungi IPOT ya, Mas Banyu ya, untuk memperdalam lagi ilmunya, dan juga mungkin masih bisa ngobrol-ngobrol dengan Mas Niki Hogan ya. Dan terima kasih atas kehadirannya semua. Saya ucapkan mewakili Mas Hadi Prayogo. Jangan lupa Mas Givano, kita foto bareng dulu sama-sama. Ya, ini sudah diingatkan Mbak Ririn dan juga produser sudah mengingatkan juga. Para hadirin yang ada di ruang virtual, mungkin boleh kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin juga, nah kebetulan Pak Niki Hogan ya, nulis, kalau nggak salah beliau ini punya satu buku yang judulnya Yuk Nabung Saham. Betul Pak Niki ya? Ya, betul. Iya Mas Vano, bantu promosi aja nggak apa-apa, terima kasih. Iya. Iya, boleh dong. Boleh kali sambil foto diangkat kali buku Yuk Nabung Sahamnya. Wah, saya nggak bawa buku Yuk Nabung Saham. Nah itu ada tuh. Nah, Saya wakilin ya Pak Niki ya. Ternyata Banyu bawa. Thank you, Yu. Oh banyak yang sudah. Oh banyak. boleh dibuka ya videonya ya teman-teman semuanya. Yang ada buku Yuk Nabung Saham mungkin boleh diangkat bukunya. Kita foto bersama-sama dulu ya. Oke. Oke, nanti akan di capture. Silakan mengambil pose yang terbaik tentunya. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Tahan dulu, jangan buru-buru berpindah. Satu kali lagi. Ya. Ganti slide berikutnya mungkin. Satu kali lagi yang punya buku dari Pak Niki Hogan, Yuk Nabung Saham, mungkin boleh saya tunjukin kamera sekali lagi. Atau enggak, yang nggak bawa buku boleh tunjukin 2 jempol aja gitu loh. Ya, 2 jempol. Oh iya, saya juga mau menyapa Mbak Esther ini. Ada Mbak Esther ya dari Opimall ya. Iya. Oke, silakan. Saya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya, oke. Mungkin boleh kasih tepuk tangan walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Terima kasih untuk Pak Niki Hogan yang sudah memberikan insight yang baru buat kita semua, dan juga Mas Banyu yang menjelaskan detail mengenai analisis saham. Dan semoga saja acara kali ini boleh menambah ilmu dan wawasan dan membuat Anda lebih paham tentunya tentang saham. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk para pendukung acara pada siang hari ini, dan tentu saja saya Vano Tahalili mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata, tidak ada gading yang tidak retak. Kami memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa kesempatan berikutnya. Terima kasih kali ini Mas Banyu, terima kasih Mas Vano. Terima kasih Pak Niki, Mas Banyu.